Assalamualaikum Pak Adib dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Francisca Cerviali dengan NIM 1732210008 dari Prodi Ilmu Hubungan Internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat vlog untuk menjelaskan isi dari artikel saya. Nah, artikel saya sendiri secara garis besar berisi penjelasan tentang filsafat modern dan kultur imperialisme Amerika Serikat dalam globalisasi kultural dalam pandangan filsafat. Nah, filsafat, seperti yang kita tahu, merupakan cara berpikir yang kompleks, pandangan atau teori yang sering bertujuan praktis namun teoritis. Filsafat selalu memandang sebab terdalam agar segala sesuatu tercapai dengan akal budi murni. Nah, dalam ilmu hubungan internasional, aktivitas yang ada itu selalu berhubungan dan berkaitan satu dengan yang lain, dan pengetahuan yang ada dilibatkan untuk menafsirkan fakta yang terjadi di dunia internasional. Ilmu hubungan internasional juga dipengaruhi dan dibangun oleh ilmu yang lain, seperti ekonomi, hukum, sejarah, dan juga filsafat. Nah, secara filsafat itu digambarkan sebagai pemikiran yang esensial, fundamental, dan juga radikal. Kemudian muncullah filsafat modern yang berkembang setelah abad pertengahan. Ciri-ciri filsafat modern yaitu subjektivitas, kritik, dan idea of progress. Nah, motor dari munculnya filsafat modern yaitu Renaissance dan Reformasi Gereja. Nah, pada kali ini saya akan membahas terlebih dahulu apa itu Renaissance. Nah, Renaissance ini merujuk pada abad ke-14 hingga ke-17. Nah, pada masa ini itu ditandai sebagai kebangkitan yang besar dalam seni, sastra, ilmu pengetahuan, musik, dan juga budaya. Pada masa ini terjadi kemajuan dan perubahan besar di bidang seni dan ilmu pengetahuan. Perkembangan sangat pesat ilmu pengetahuan kemudian akan memunculkan metode, penemuan, dan eksplorasi yang akan mengubah pandangan dunia Eropa. Masa Renaissance adalah landasan perkembangan budaya modern yang pemikirannya itu masih berpengaruh hingga saat ini. Nah, lalu pembahasan yang kedua adalah tentang reformasi gereja. Reformasi gereja itu terjadi pada abad ke-16 yang digambarkan sebagai pemberontakan terhadap praktik kontroversial gereja Katolik di masa tersebut. Hal ini dipicu oleh salah satu tokoh bernama Martin Luther King yang mengkritisi tentang penjualan indulgensi. Indulgensi adalah pengampunan dosa melalui pembayaran harta duniawi. Martin Luther menyerang praktik ini dengan menulis dan menyebarkan 95 tesis. Nah, pecahnya reformasi gereja itu menyebabkan peningkatan literasi dan perubahan praktik politik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hubungannya dengan masa sekarang kita dapat lihat melalui kultural imperialisme Amerika Serikat. Nah, imperialisme mulai terbentuk ketika Amerika Serikat mulai memperluas pengaruhnya, terutama melalui diplomasi budaya yang menghasilkan kultur yang mendunia. Bagi Amerika Serikat, imperialisme itu dapat menguntungkan dunia dengan memberi otoritas moral. Imperialisme mengambil peran untuk mengintervensi dan menyebarkan tradisi masyarakat Amerika Serikat, terutama untuk menyebarkan demokrasi liberal secara universal atau mendunia. Globalisasi kultural itu tepat untuk menjelaskan fenomena yang sedang berlangsung. Bentuk budaya Amerika pada akhirnya dapat melampaui batasan nasional, hambatan dalam bahasa, dan diterima secara umum melalui kultur lainnya.
Dicontohkan dengan kombinasi antara lagu Shelty dan aliran musik Afrika yang kemudian menciptakan genre populer, yaitu country. Kultur ini dianggap memiliki sifat yang dapat berevolusi secara kontinu untuk membentuk ekspresi baru. Nah, proses industri kultural Amerika Serikat menjadi nyata disebabkan oleh keuntungan inovasi teknologi dan dukungan pemerintah. Dalam hal ini, peran pemerintah itu juga sangat penting untuk mempromosikan eksplor budaya. Bukan hanya sebagai sumber devisa ekspor, namun juga untuk menyebabkan paham, nilai, dan praktisi yang dapat menguntungkan kapitalisme secara signifikan. Kepentingan adanya arus bebas dalam informasi dan hiburan di seluruh dunia juga disongkong dengan usaha pemerintah Amerika Serikat memperluas industri perfilman dan televisi di berbagai channel dunia. Hal ini kemudian membuat Amerika Serikat menjadi hegemon dan dominan dalam berbagai bidang. Nah, hal tadi sesuai dengan salah satu pilar filsafat, yaitu ontologi ilmu. Ontologi ilmu diartikan sebagai ilmu atau teori wujud hakikat yang ada. Membicarakan hakikat benda untuk memberikan jawaban atas pertanyaan apa sebenarnya realitas benda itu. Dalam kaitannya dengan pengaruh kultural imperialisme, dengan pilar filsafat ilmu ontologi, yaitu imperialisme Amerika Serikat, menjelaskan secara terperinci bagaimana wujud kebudayaan Amerika Serikat dapat menyebar luas ke seluruh dunia dan eksis hingga saat ini. Terima kasih atas waktunya telah meluangkan untuk mendengarkan vlog saya tentang kultur Amerika Serikat dan hubungannya dengan ontologi ilmu.